Oke, ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Yuda Anggejiwantoro. Nah, pada kesempatan hari ini, sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh Pak Haji Arif tadi, bahwa pada hari ini kita akan sharing, ya, saya akan sharing terkait parafrase seperti itu ya, atau plagiarisme. Di mana sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa ini menjadi salah satu agenda dari Perpustakaan Poltekkes Mataram, yaitu mengadakan kegiatan salah satunya pendampingan seperti ini via Zoom ya, di mana nanti untuk topik-topiknya akan beragam ya. Jadi tidak hanya tentang plagiarisme, nanti ada mungkin tentang Mendeley-nya tentu, kemudian tentang statistik dan sebagainya ya. Jadi silakan untuk teman-teman semuanya karena ini gratis ya dari yang difasilitasi oleh Perpustakaan Poltekkes Mataram, silakan nanti untuk di-follow ya IG-nya Perpustakaan Poltekkes Mataram ya, diikuti, nanti dilihat aja di situ nanti untuk update-update informasi khususnya tadi ya, pendampingan seperti ini yang secara gratis nanti kapan diadakan lagi seperti itu ya. Oke. Ya, jadi nanti biar kalian lebih update terkait informasi, khususnya dalam mungkin pembuatan penelitian, ya skripsi, KTI, maupun untuk pembuatan tugas-tugas yang lainnya dengan memanfaatkan informasi yang disampaikan oleh narasumber lainnya, tentunya seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya, ya materi hari ini. Oke. Nah, materi pada hari ini adalah teknik ya parafrase dan pengutipan yang benar untuk menghindari plagiarisme. Ya, jadi yang sudah terbiasa dengan istilah plagiat atau plagiarism ya. Nah, itu apa sih? Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama ya. Nanti sharing, kemudian setelah itu nanti kita bisa diskusi bersama terkait plagiat atau plagiarisme itu seperti itu. Dimana untuk materi dari saya nanti akan ada beberapa fase ya. Jadi tidak semuanya akan selesai pada pertemuan kali ini. Namun ya nanti akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya seperti itu ya. Karena banyak kalau kita bahas tentang parafrase ya, ada banyak tahapan, ada banyak langkah yang harus dilakukan, ada banyak yang perlu kalian pahami seperti itu ya. Oke, kita awali dengan oke, ini profil diri. Bagi yang belum kenal saya ya, kalau yang sering main medsos baik itu di Instagram maupun di TikTok, nah ini ada akun saya yang mungkin nanti bisa kalian follow untuk informasi eh, selanjutnya yang lebih banyak tentunya, karena saya cukup rutin ya membuat konten-konten penelitian, baik itu metode penelitiannya, entah itu statistiknya, ataupun secara umum nanti ya pemahaman mungkin tentang Mendeley dan sebagainya, pendukung secara perkuliahan seperti itu ya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini di akun Instagram ya, Instagram saya yang kiri atas ini namanya yuda.jiwantoro. Mas lain nanti. Kemudian untuk yang sebelah kanan bawahnya ini adalah akun TikTok ya. Di situ ada pembimbing skripsimu ya. Ya ini alhamdulillah followernya lumayan ya, 2.000 sama 3.000 ya. Lumayan untuk bisa ini. Oke, jadi yang belum follow silakan follow. Bagi yang sudah ya insya Allah nanti kita akan selalu update terkait materi-materi penelitiannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita awali dengan kasus ya. Untuk kasusnya seperti ini ya. Mungkin sering lihat atau mungkin pernah baca di media seperti itu ya. Ini contohnya, terbukti plagiat karya konten kreator Riko Dwi disangsi UNES ya. UNES kan Universitas Negeri Semarang ya. Jadi, nah gambarnya seperti ini. Intinya adalah dari eh, kasus ini adalah si Riko itu ikut perlombaan ya, jadi dia ikut perlombaan desain kayak gitu karena emang dia seni ya, orang mahasiswa seni. Namun ketika ikut perlombaan dia mengambil karya dari orang lain ya, jadi seolah-olah di video di Instagram atau mungkin di media yang dia upload itu ya, seolah-olah dia sedang menggambar
karyanya ini. Padahal karya itu sudah ada, jadi dia menjiplak. Ya, jadi seolah-olah menggambar padahal bukan gambarnya dia. Gambar yang sudah jadi seolah-olah aja. Nah, akhirnya apa? Ketahuan ya, ketahuan begitu diupload di medsos ya. Ya namanya follower itu kan bisa dari mana aja ya. Akhirnya tahu, ada yang tahu bahwa oh ini karyanya bukan karya si A, tapi karyanya si B ya. Dan itu sudah dimuat tahun mungkin beberapa tahun yang lalu oleh si B itu, sehingga diinformasikan. Nah, akhirnya ininya rame lah di medsos itu, akhirnya kebuka lah bahwa ternyata si Riko Dwi ini eh, menjiplak ya atau plagiat karya dari si eh, pembuat yang sebenarnya seperti itu. Akhirnya rame lah, akhirnya kena sanksi juga di UNES ya. Padahal secara akademik si Riko ini ya cukup bagus ya, artinya ya dalam membuat gambar dan sebagainya udah lumayan. Tapi ternyata dia mungkin nggak sabar ya, pengen begitu lihat karya ada yang bagus, dia klaim sebagai karyanya, dia unggah untuk ikut lomba, tapi ternyata malah kayak gitu. Nah ini menjadi contoh ya. Jadi sekarang ini kan banyak lomba-lomba poster, lomba mungkin penulisan karya ilmiah dan sebagainya. Nah, jangan sampai ya kayak gini. Ya, ikutan lomba tapi karya orang lain yang digunakan. Karena kalau sampai rame ya, netizen tahu, ya apalagi sampai kampusnya tahu, sanksinya bisa beraneka nanti. Macam-macam nanti. Nanti akan saya sampaikan sanksinya apa aja. Oke, kemudian kasus lagi nih, satu lagi. Mahasiswa UM Palembang diduga plagiat skripsi lulusan Unsri. Kok bisa gitu ya? Nah, kenapa kok bisa? Karena memang ternyata dia ya mungkin dia pernah upload di medsos ya, atau mungkin dia sampaikan ke temennya tentang isi skripsinya. Akhirnya ada yang mengenali, loh ini kak kayaknya skripsinya pernah diteliti oleh sebelumnya seperti itu ya. Ini kalau kita baca kan yang kiri punya gue diterbitkan tahun 2021, yang kanan punya si plagiat diterbitkan Maret 2024. Nah, kalau kita lihat tahunnya jedanya itu 3 tahun, ya 3 tahun ya, jedanya 3 tahun, cukup lama ya. Jadi memang kayak gitu. Jadi yang namanya plagiat itu ya, sekalinya plagiat nggak ada yang aman ya. Jadi walaupun dia merasa wah ini udah saya buat skripsinya tahun 4 tahun 5 tahun yang lalu kok pasti aman. Enggak, belum tentu ya. Kadang kayak gini, kecerobohan kita misalnya upload apa dan sebagainya, ya ada yang tahu ternyata plagiat kayak gini, ya jadi rame, ya jadi rame. Akhirnya bahwa ternyata si orang itu ketahuan plagiat karyanya, jadi benar-benar isinya sama, ya sumber kutipannya dan sebagainya juga sama. Ya, akhirnya apa? Nah, kalau kita baca yang sebelah kanan nih, jajaran Civitas Akademika Unsri ya maksudnya, kemudian menyarankan agar Naomi itu si pemilik aslinya ya menempuh jalur hukum yaitu somasi karena plagiarisme skripsi termasuk dalam tindakan kriminal. Oke, kita baca selanjutnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 2 UU Sisdiknas, apabila ada karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik profesi atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut. Nah, itu ngerinya. Ya, dan itu biasanya ada di bagian sampul skripsi. Jadi kalau di bagian depan sebelum bab 1 itu kan ada cover, halaman pengesahan dan sebagainya. Nah, salah satunya biasanya ada pernyataan keaslian penelitian ya atau ini menyatakan bahwa itu bukan plagiat. Nah, dan itu biasanya ditandatangani bermaterai. Nah, itu bukan asal cuma kayak gitu aja, itu beneran ya. Artinya bisa dikasuskan kalau di kemudian hari, di kemudian tahun ternyata ketahuan itu plagiat, ya itu bisa dilaporkan oleh si penuntut. Ya, dan kalau sampai itu diselidiki dan sebagainya benar, nah hukumannya tadi, maka gelarnya akan dicabut. Ya, jadi eman-eman kuliah udah 4 tahun ya, atau mungkin yang 3 tahun yang D3, tapi ternyata dia plagiat hasil karya orang lain ya benar-benar sama ya. Kemudian nanti di beberapa tahun sebelum setelahnya, mungkin dia sudah kerja di suatu tempat, akhirnya apa? Ketahuan kayak gini ya gelarnya dicabut ya otomatis dia akan dikeluarkan dari tempat kerjanya ya kenapa karena yang tadinya mungkin dia kerja di situ karena gelar yang em, mengikuti tadi tapi begitu dicabut gelarnya kan dia udah
ini lagi. Walaupun skillnya tetap misalnya ya perawat, misalnya tenaga TLM, misalnya bidan dan sebagainya. Tapi kalau sudah dicabut gelarnya kan udah nggak ada gelar yang mengikat lagi ya, pasti akan dikeluarkan dari tempat kerjanya. Nah, itu ngerinya. Ya, jadi kalau hanya plagiat terus dia nggak diapa-apain, nggak dituntut sih nggak masalah. Tapi kayak gini yang bahaya kalau sampai si pemilik itu menuntut. Tuh. Kemudian kalimat paling terakhir lebih ngeri lagi. Diatur pula pada pasal 70 bahwa tidak hanya dicabut gelarnya. Lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta. Aduh, ya kan? Udah ditarik ya, udah ditarik gelarnya, ditambah ada denda 200 juta atau kurungan ya, pidana penjara selama 2 tahun. Itu yang ngeri ya, jangan sampai kita menjadi eh, pelaku ya, pelaku plagiat yang akhirnya malah kena nanti seperti ini. Ya, jadi nggak ada ceritanya plagiat itu aman ya, walaupun merasa wah nanti 2 tahun 3 tahun lagi juga ya nggak ada yang tahu dan sebagainya. Oh enggak ya, jadi apalagi dengan digital seperti ini ya, bahwa begitu cepat luar biasanya kita ngupload apa aja itu bisa diketahui oleh banyak orang, nggak hanya lingkupnya Indonesia, tapi luar negeri pun bisa gitu ya. Jadi hati-hati ya kalau sampai kalian melakukan plagiat. Ya. Ah, iya. Mana ada yang tahu saya jiplak kakak tingkatnya? Ada nanti ya. Selain tadi mungkin dari netizen ya bisa jadi juga dari dosen kalian ya. Ingat dosen itu meskipun sudah menjadi pembimbing ataupun penguji puluhan bahkan ratusan mahasiswa ya yang selama kurun waktu mungkin beberapa tahun itu ingat ya, beliau-beliau itu akan ingat ketika oh tahun yang lalu tuh saya pernah membimbing atau menguji judul penelitiannya yang seperti ini. Nah, kok ternyata pada suatu ketika ada mahasiswa yang mengajukan judul penelitian kok sama. Nah, sama judulnya, isinya kok kurang lebih juga sama. Nah, itu hati-hati ya. Jadi jangan sampai meremehkan kehebatan dosen ya. Dosen itu teliti kalau masalah bimbingan, kalau masalah ujian itu ingatannya luar biasa. Ya, jadi beliau-beliau akan mudah untuk tahu bahwa oh ini pernah diteliti oleh sebelumnya. Jadi kamu ganti, kamu modifikasi dan sebagainya. Nah, itu ya, itu bagian pentingnya. Oke, nah sekarang sebenarnya apa sih plagiarisme itu? Itu yang perlu kita pahami. Sejauh mana sih eh, yang dilakukan itu menjadi plagiat, mana yang enggak dan sebagainya. Itu yang perlu kita pelajari ya. Oke, secara pengertian seperti ini bahwa plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, kemudian idenya, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan penghargaan yang sesuai atau tanpa mencantumkan sumbernya sehingga terkesan sebagai karya asli sendiri. Jadi ngeklaim punya orang tapi bilangnya bahwa itu karyanya dia. Nah, bahasa mudahnya kayak gitu ya. Jadi punya si A tapi saya bilang bahwa oh itu punya saya ini. Ya. Bayangkan kalau itu karya kan ya nggak enak banget, keselin banget ya. Apalagi itu barang ya. Contoh yang paling mudah misalnya mobil. Oh ini mobil saya, padahal bukan mobilnya gitu ya. Yang pemiliknya asli nanti datang gitu, dibukain buka pintunya gitu kan malu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat yang sebelah kanan, jadi boleh mengambil atau menggunakan, tapi cantumkan sumbernya. Ya, jadi bukan kok nggak boleh boleh, tapi jangan lupa ya setiap kita mengambil tadi entah itu karya, ide atau kata-kata orang lain yang memang menurut kita penting untuk kita masukkan ke dalam penelitian kita, ya pastikan kita menulis sumbernya. Ya, itu bentuk penghargaan bahwa ini loh, saya menurut saya penelitianmu itu bagus hasilnya. Saya mau ambil, saya mau bahas di penelitian saya. Ya, sebagai bentuk penghargaan saya ke kamu, ya, saya tulis namanya bahwa oh ini penelitian si Bambang tahun 2016 dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi selain kita menghargai si penulis asli, ya kita terlindung juga karena tidak melakukan plagiat. Karena apa ya tadi kita mengambil tapi mencantumkan sumber aslinya tadi dari siapa. Ya. Oke, yang penting. Oke, kemudian ciri-cirinya seperti apa sih yang disebut plagiat? Ya, satu,
Menggunakan kalimat atau paragraf orang lain tanpa memberikan kutipan atau sumber. Ya, jadi sering mungkin beberapa mahasiswa itu ketika membuat katakanlah latar belakang ya, kadang masih ada ya satu dua paragraf itu kosongan ya, kosongan itu nggak ada sumbernya. Jadi dia menyatakan bahwa teori melakukan keperawatan dan sebagainya kayak gini, atau mungkin yang kebidanan yang mungkin tentang pemeriksaan kehamilan dan sebagainya seperti ini ya. Tapi di paragraf itu nggak ada sumber tercantumnya itu dari siapa. Ya, jadi masih ada satu dua kadang paragrafnya masih kosong. Nah itu dilihat lagi ya, dipastikan bahwa ketika kita membuat latar belakang, ketika membuat tinjauan pustaka ya, tinjauan teori khususnya ya, pastikan di setiap paragrafnya itu ada sumber tercantumnya. Ya, karena kalau nggak ada sumbernya, maka dia termasuk ke poin satu ini, berarti termasuk yang plagiat. Seperti itu. Oke, yang kedua, menyalin dan menempelkan atau copy paste langsung dari sumber tanpa perubahan. Ini, oh saya udah ngambil Pak, saya dari si A. Saya tulis namanya Bambang tahun 2016. Tapi saya kok eh, copy paste Pak, jadi nggak ada sih yang saya rubah sama sekali. Nah ternyata itu juga termasuk yang plagiat juga, ciri-ciri plagiat. Dan ini yang masih sering banyak saya temui ketika melakukan bimbingan mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa hanya mengcopy paste ya dari orang lain, kemudian ya walaupun ditulis sumbernya ya, sumbernya ditulis tapi copy paste. Nah, ternyata ini termasuk poin yang kedua ini. Masih termasuk yang plagiat ya. Oke, yang ketiga, mengklaim ide atau temuan orang lain sebagai hasil pemikiran sendiri. Nah, ini saya background kuning biar jelas bahwa ini yang lebih parah lagi ya. Jadi ini lebih udah mengambil terus ngeklaim bahwa ini punya dia atau ini pemikiran dia gitu ya. Ini lebih parah lagi ya. Oh, tahun lalu itu ada yang melakukan penelitian tentang inovasi pijat misalnya yang membantu meringankan atau menurunkan tekanan darah pasien misalnya seperti itu. Ya, dia buat inovasi pijatnya mungkin pakai ramuan tertentu dan sebagainya. Nah, ternyata di tahun berikutnya, 2 tahun, 3 tahun berikutnya, ada yang mau OP membaca kok tertarik kok ini bagus ya pijatnya. Saya teliti ya. Kemudian ngeklaim akhirnya dia bahwa ini adalah penelitian penemuannya dia. Nah, kan ngeselin banget. Dan yang seperti itu yang merugikan pihak yang pertama dan yang ini yang ketiga ini yang perlu hati-hati ya. Bisa jadi yang tadi ya dilaporkan oleh pihak yang pertama tadi ya karena dia ngeklaim bahwa itu penemuannya si plagiat tadi padahal bukan. Ya, itu hasil dari orang lain. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Nomor satu mungkin ada beberapa yang masih ya tadi satu dua paragraf yang kosongan. Nomor dua ini yang masih sering saya temui ya, jadi perlu hati-hati. Kemudian yang ketiga ini yang parah ya. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, dampaknya apa sih kalau mahasiswa melakukan plagiat tadi? Yang pertama adalah sanksi akademik. Ya, sanksinya itu apa aja, Pak? Bisa berupa skorsing, ya mungkin nggak diliburkan selama beberapa hari atau minggu atau bahkan bulan. Bisa berupa penurunan nilai, ya, atau bahkan dikeluarkan dari institusi. Wah, ngeri ya. Ya, itu bisa saja seperti itu. Kenapa? Karena memang ada aturan, ada undang-undang tadi ya, bahwa selain bisa disanksi, ya, disanksi tadi, dipenjarakan, bisa didenda juga. Nah, artinya juga bisa dikeluarkan oleh pihak kampus. Kenapa ya? Itu mempermalukan kampus, ya. Ketika ada mahasiswanya ternyata plagiat hasil karya orang lain. Ya, ingat salah satu peran mahasiswa adalah menjaga nama baik kampus. Itu adalah peran atau kewajiban dari mahasiswa. Baik itu yang menjadi mahasiswa maupun alumni ya, karena tempat dia sekolah dulu di situ ya. Itu menjadi kewajiban. Sehingga ketika dia mempermalukan dalam hal tadi ya, plagiat itu kan merupakan suatu eh, tindakan yang salah ya. Itu bisa jadi, bisa sampai dikeluarkan dari pihak kampus. Gitu.
Yang kedua, kehilangan kredibilitas karena plagiarisme merusak reputasi penulis di kalangan akademik dan profesional. Nah, contohnya tadi si Dwi tadi, Dwi siapa gitu ya. Itu dia konten kreator ya. Kalau konten kreator itu kan ya udah followernya ada banyak gitu ya. Banyak, mungkin dia juga sering bikin konten-konten kayak gitu. Nah, begitu tahu plagiat ya otomatis kredibilitasnya akan hilang. Ya, jadi akan banyak netizen-netizen itu yang mengolok-ngolok pastinya. Ya, kayak saya bikin konten tentang edukasi, penelitian, ya, statistik dan sebagainya. Tapi ternyata satu ketika saya ketahuan plagiat, ya udah selesai ya. Pasti follower saya akan meninggalkan saya. Kalau nggak gitu ya pasti akan mencaci-caci. Wah, Pak Yuda ini dosen statistik dan sebagainya ternyata bikin bukunya ternyata jiplak karya orang lain misalnya kayak gitu. Sudah selesai ya, karirnya itu selesai. Oke, yang ketiga, konsekuensi hukumnya yang tadi ya bisa berujung pada tuntutan hukum baik yang tadi pidana bahkan di penjara tadi dan juga tentunya tadi mengganti maksimal 200 juta. Wah, luar biasa ya di saat pajak mau dinaikkan 12% aja kita pusing ya, apalagi harus kena denda 200 juta. Ya, jadi amit-amit jangan sampai kita menjadi bagian dari si pelaku plagiat ini. Makanya tadi informasi tadi harus ditangkap, harus dipahami, dan jangan sampai kita menjadi bagian dari plagiat ini. Oke, nah sekarang caranya atau solusinya gimana sih untuk menghindari yang tadi, Pak? Kok selama ini tadi yang poin dua tadi kan masalah ciri-cirinya adalah eh, copy paste, padahal sudah mengambil sumbernya, tapi kok kena, Pak? Ya, tapi kok kena juga masih dianggap sebagai plagiat. Terus gimana caranya? Nah, ini ada tiga tindakan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah mengutip sumber, ya. Jadi kalau yang tadi yang pertama ciri-cirinya adalah tidak memasukkan sumber, nah berarti solusinya mengutip sumbernya. Ya, jadi kita harus memasukkan sumbernya. Di mana sumber-sumber referensi itu nanti ada stylenya, ya ada gaya penulisannya, ada apa, ada Harvard, ada Vancouver dan sebagainya. Ya seperti itu. Nanti akan saya contohkan. Yang kedua melakukan parafrase. Nah ini untuk yang solusi yang kedua tadi ya, ketika sudah mengambil ada sumbernya juga, tapi copy paste. Kira-kira apa yang dilakukan? Maka lakukan parafrase. Jadi biar nggak plek ketiplek ya. Jadi biar nggak sama benar-benar hanya mindah tempat aja, enggak. Tapi ada parafrase ini. Oke. Kemudian yang ketiga menggunakan pendeteksi plagiarisme. Nah, beberapa kampus sudah melakukan ini ya. Kalau di Poltekkes Mataram untungnya belum ya. Jadi untungnya belum ya. Jadi kalau di kampus-kampus lain itu sebagai filternya sudah melakukan pendeteksi. Jadi mahasiswa kalau mau ujian proposal ya proposal aja ya. Itu proposalnya sudah harus dites plagiarisme. Bisa pakai Turnitin, bisa pakai Ticket, ada bisa pakai banyak lah aplikasi untuk cek plagiarisme. Ya, di mana di situ mahasiswa itu bebas mau dia kalau di Shopee itu banyak ya, jadi akun-akun untuk pengecekan plagiarisme kayak gini, Turnitin salah satunya ya, tinggal bayar misalnya 15.000 atau 20.000, nanti ya tinggal kontak-kontakan sama si penyedianya, nanti kalian kirim proposalnya, nanti akan dicekin kira-kira berapa sih nilai dari tadi proposal kalian. Nah, untuk kampus ya, komposisi Poltekkes itu biasanya kita di 25% ke bawah. Ya, itu nggak boleh ya. Jadi, maaf, 25% ke bawah itu aturannya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau ditemukan bahwa nanti begitu dites itu akan muncul berapa persen sih plagiat, dianggap plagiatnya. Artinya ada kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulunya. Nah, kalau 20, 21, 23 sampai 25 itu masih boleh. Tapi kalau sudah 26, 27 dan seterusnya itu nggak boleh. Nah, nggak bolehnya apa berarti Pak? Berarti harus dilakukan parafrase lagi. Ya, jadi berarti tadi kan ditemukan beberapa yang kemiripan sehingga harus diubah, isinya harus diubah. Seperti itu. Nah, untuk poin 2 dan 3 nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya, di sesi lain ya, lain waktu. Sedangkan pada hari ini kita akan belajar untuk yang nomor satu yaitu mengutip sumber ya, sumber referensi secara benar itu seperti apa sih? Khususnya ya ini sumber untuk yang artikel ya seperti itu. Apa?
Oke, nah sekarang kita langsung aja praktek ya, praktek di mengutip sumber ini. Oke. Oke, nah ini saya contohkan. Jadi ini adalah jurnal kesehatan prima. Ya, ini salah satu jurnal di kampus Poltekkes Kemenkes Mataram, di mana setiap jurnal itu ada sintanya, ada levelnya gitu ya, level tingkatan ininya lah, standarnya. Semakin kecil tingkatannya, jadi Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3, ya otomatis bagus ya. Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, ya maksimal 6 ya. Jadi semakin kecil itu semakin bagus eh, penilaiannya, semakin bagus kualitas dari artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut ya. Ini salah satunya di Sinta. Nah, ini saya contohkan ya, misalnya kita itu mau penelitian ya, penelitian dengan judul apalah macam-macam gitu ya. Kita coba cek ya di arsipnya sini. Kemudian kita itu pengen melihat kira-kira ada nggak sih artikel yang sesuai dengan penelitian kita atau kita butuhkan gitu ya. Ini contoh. Kita langsung spesifik ya di contoh di jurnal sini ya. Oke. Kita baca-baca dulu. Nah, kira-kira tentang apa sih? Lifestyle, risk factor, hipertensi, dan sebagainya. Oke, aset. Oke, mungkin ini ya. Parkinson Disease Quality of Life ya. Jadi tentang menilai kualitas hidup pada orang dengan penyakit Parkinson gitu ya. Oke, kita coba cek ya. Kita klik ya artikelnya. Kita pengen baca-baca ya, baca tentang apa yang ada di dalamnya. Nah, di setiap jurnal ya, itu kita lihat nanti ya, jurnal-jurnal yang bisa kita download isinya, isi artikelnya, ya, yang mana gitu ya. Nah, masing-masing jurnal itu mungkin bentuknya beda-beda, tapi kita bisa cari yang ini ya, full text kayak gini. Kalau nggak gitu, cari aja yang ada tulisan PDF tadi ya di awal tadi kan ada tulisan PDF itu juga bisa kita klik untuk mendownload ya. Oke, kita klik. Nah, ini begitu kita klik full text itu akan muncul kayak gini. Nah, ini penjelasannya. Ya, mulai dari abstraknya, introduction itu kan pendahuluan dan sebagainya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Anggaplah, loh kok cocok nih misalnya ini judul hasil penelitiannya ini menunjukkan apa sih? Kita baca-baca dulu ya. Person correlation analysis ya menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan ya intinya levelnya 0,461, P-nya P-value-nya 0,154 dan sebagainya. Contohnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita merasa bahwa ini cocok untuk kita jadikan misalnya penguat di latar belakang, contohnya seperti itu ya. Nah, ini kita download dulu ya, di-download artikelnya. Oke, kita download artikelnya, kemudian kita buka ya. Oke, kita masih download artikelnya. Oke, kita download lagi. Ini koneksinya masih. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh nih, contohnya berbahasa Inggris itu ya. Nah, saya mau menjadikan hasil penelitian ini masuk di bab satu saya sebagai penguat gitu ya, penguat latar belakang gitu ya. Oke, contohnya. Kita copy aja dulu, misalnya hasil penelitiannya seperti apa. Ya, contoh ini ya. Ini kita copy, kemudian kita buka ya Word-nya ya Microsoft Word-nya. Oke, kita buka Microsoft Word-nya seperti ini. Nah, ini contoh ya. Ini misalnya kita buatnya bab satu, kemudian pendahuluan, ya, kemudian ada latar belakang gitu ya.
Oke, contohnya ini tadi ya, kita paste gitu ya. Mau kita jadikan dasar gitu ya. Tapi ini kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan tulisannya. Ya, ini berlaku untuk artikel mana aja ya, mau bahasa Inggris, mau Indonesia juga sama caranya. Ya, misalnya kayak gini ya contohnya. Contohnya kita setuju dengan hasil ini, mau kita jadikan penguat gitu ya, misalnya. Jadi kita tuliskan misalnya hasil penelitian, ya, biasanya kayak gini. Penelitian dari, nah titik-titik ini kan nama harusnya. Penelitiannya siapa sih ini yang menyatakan seperti ini hasilnya? Ya, seperti ini. Nah, ini yang kita perlu masukkan sumber referensinya tadi. Ini dari siapa gitu. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Sebenarnya sih ada tiga, tapi yang sering familiar itu dua cara yang bisa kita lakukan untuk ya. Oke, oke, bentar ya. Ini saya setting, saya matikan dulu ya ketika ini soalnya banyak. Oke, nah biar nggak berisik. Oke, sekarang kita mau uji coba untuk memasukkan citasi atau sumber referensi yang ini tadi. Nah, ini tadi kita tahu kan bahwa ini penelitiannya si Naila Raisa, Yulianda Mazia, dan sebagainya ini. Nah, kita mau memasukkan ini ke dalam Mendeley. Ya, kenapa kok Mendeley, Pak? Mendeley itu apa? Mendeley itu menjadi aplikasi reference manager. Jadi sekarang itu bukan nggak zamannya lagi, ya. Buat citasi kok pakai tulis tangan, misalnya Taryono 2008, 2019, nggak kayak gini. Tapi sudah harus pakai aplikasi. Kenapa kok pakai aplikasi, Pak? Karena kalau yang manual kayak gini cenderung kemungkinan salahnya banyak, ya. Di paragraf ini tulisannya kayak gini, nanti di paragraf berikutnya S-nya besar misalnya, atau mungkin ini tidak ada titiknya cuma kayak gini. Nah, jadi sangat potensi untuk berbeda-beda nanti ya untuk penulisannya. Tapi kalau pakai aplikasi nanti akan sama. Ya, semuanya akan seragam. Jadi pakai salah satu aplikasinya Mendeley, yaitu menjadi wajib ya. Kayak sekarang mahasiswa menggunakan Mendeley untuk membuat citasi, nanti membuat daftar pustaka seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, cara yang pertama, kita pastikan kalian sudah harus punya Mendeley ya, punya Mendeley. Kalau yang belum punya Mendeley, silakan nanti kalian buka dulu di browsernya mendeley.com, kemudian klik download, maka kalian tinggal download aja. Ya, ini gratis ya, tinggal di download kemudian diinstal di laptopnya masing-masing ya. Sekali lagi ini gratis bisa kalian gunakan ya. Oke, kalau sudah maka tampilan Mendeley itu seperti ini ya. Ini tampilan Mendeley-nya seperti ini. Ya, ini Mendeley. Nah, ini adalah artikel-artikel yang sudah kita masukkan. Jadi, Mendeley itu ibaratnya adalah perpustakaannya pribadi kalian ya. Jadi, kalian tuh punya artikel-artikel sebanyak apa itu tergantung dari kalian masukkan ke sini perpustakaannya kalian ini. Ya, oh ini adalah punya saya ya. Saya Yuda, saya banyak melakukan penelitian, banyak membuat makalah dan sebagainya. Ya, ini artikel-artikel yang telah saya masukkan selama ini. Ya, jadi banyak artikelnya. Tapi kalau bagi yang baru memulai nanti paling nggak baru satu dua seperti itu. Nggak apa-apa. Nanti makin lama makin banyak. Ini udah mungkin 10 tahun ya, 10 tahun saya kerja ya, ini udah kekumpul segini banyak ya, mungkin ini ada seribuan artikel ya, seperti itu. Nanti akan nambah. Dan itu adalah punya kalian ya, kayak perpustakaan pribadi. Nah, cara yang pertama tadi, karena kita sudah download ya, download artikel yang mau kita masukkan ke sumber tadi, yaitu cara yang pertama di-download dulu. Kemudian klik ini add reference ya, kita mau menambah referensinya. Kemudian ini ada import file. Ya, kita klik import file. Nah, kemudian kita cari tadi, kita taruh di mana sih artikelnya. Oh, ini loh artikelnya. Karena tadi baru saya download kan dia berada di paling atas ya. Kita tinggal klik open. Kita tunggu dia mengupload. Dia akan mengambil data-data tadi untuk masuk di perpustakaannya kita ini, di Mendeley-nya akun kita seperti itu ya. Akunnya masing-masing ya, intinya kayak gitu. Oke, nah begitu masuk dia akan ada tanda background kuning kayak gini. Oh, ini tandanya dia masuk, sudah masuk. Nah, cuman sayangnya kalau kita lihat di sini,
Ya. Ini titelnya ini masih 1657 dan sebagainya. Ya, harusnya bukan kayak gini, tapi harusnya ada tulisan titel atau judul penelitiannya. Ya, ini sayangnya nggak masuk ya. Nggak keluar judulnya ini, padahal harusnya masuk ya. Nah, kenapa seperti ini? Ya, karena memang eh, artikel itu tidak semuanya tersusun rapi ya. Tersusun rapi itu ada yang namanya informasi di artikel itu ya. Informasi itu apa ya? Kayak artikelnya itu milik siapa, diterbitkan tahun berapa, kemudian judulnya apa. Nah, seperti itu. Itu informasi-informasi yang ada di artikel. Nah, itu tidak semuanya tersusun rapi ya. Sehingga ada yang tadi keluar otomatis ada titelnya, tapi ada juga yang enggak seperti ini. Oke, ini ternyata prosesnya lama. Oke. Oke, kita tunggu deh, atau kita tinggalkan dulu ya yang model yang pertama ini. Kita skip dulu yang pertama. Oke, kita lanjut dulu yang kedua karena ini koneksinya mungkin kurang bagus, jadi bukanya kurang lama. Baik, kurang cepat. Yang pertama adalah dengan di-download kemudian dimasukkan ke sini. Cara yang kedua, ya, jadi di artikel itu tadi contohnya yang ini, ya. Nah, itu pasti ada yang namanya how to cheat. Ya, kalau mau itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia pasti ada cheat. Cheat itu maksudnya adalah citasi. Nah, jadi ketika kalian ketemu artikel yang mau kalian download, cari tulisan cheat atau citasi seperti ini. Nah, tinggal diklik. Nah, ini ada pilihannya nih. Nah, pilihannya itu apa? Jenis stylenya yang tadi saya sampaikan bahwa kalian di penulisan penelitian itu pasti ada pedoman kan, pedoman kampus. Nah, di pedoman kampus itu pasti ya, saya sampaikan sekali lagi, pasti akan dituliskan di situ. Penulisan daftar pustaka itu menggunakan style apa? Apakah apa ya? Apa ini adalah American Psychology Association ya. Jadi asosiasi di sana yang membuat sebuah konsep penulisan daftar pustaka seperti itu ya. Apakah apa, Biptek, ada MLA, ada Turabian, ada Vancouver, ada Harvard, dan ada yang lainnya. Ya, ada banyak ya. Nah, itu sekali lagi, masing-masing kampus mungkin akan beda-beda ya pedomannya. Contoh kalau di Poltekkes Mataram ini menggunakan yang style apa. Kalau yang di Poltekkes Surabaya contohnya itu menggunakan Harvard stylenya. Nah, itu harus dipatuhi, jadi nggak boleh asal. Ya, jadi nggak boleh asal masukkan, Pak, saya sudah pakai Mendeley, Pak, tapi ternyata stylenya salah. Ya, salah juga tetepannya. Oke, pilih yang apa ya, modelnya lah, dia akan berubah modelnya. Nah, ini adalah cara yang kedua ya. Cara yang kedua apa? Kayak gimana? Tinggal ini dikopas ya, dikopas kayak gini. Ya, di copy paste. Oke. Kemudian masuk ke Mendeley, klik add reference, kemudian add manual. Kenapa kok manual? Karena kita mau memasukkan secara manual ya. Oke, titelnya pilih di sini. Nah, ini satu-satu kita pindah. Ini ada tulisan doi, kita cut, kita pindah yang atas. Ya, kita taruh sesuai tempatnya. Ini namanya ada nama peneliti ya, ada Raisa dan sebagainya sampai Kurniawan kita taruh yang di autor. Nah, karena ini namanya banyak, maka kita tambah autornya. Tinggal kita klik-klik kayak gini aja akan nambah. Nah, ini kita cut, kita taruh bawah. Rahma A kita taruh yang bawah. Jadi nggak boleh gabung dalam satu ini ya, satu baris ya. Tapi kita bedakan barisnya. Nah, kemudian kita rapikan yang ini kan ada dan kayak gini kan kita nggak perlu. Kita rapikan sampai N. Oke. Kemudian ganti tahun. Tahunnya ini 2024 kita cut, kita pindah ke tahun. Ya, jadi kayak gitu. Ini cara rahasia saya ya. Jadi saya itu kalau melakukan ini biar cepet ya kayak gini caranya. Jurnal Kesehatan Prima kita cut, kita pindah ke jurnal seperti ini. Ya, oke. Kemudian ini ada volume. Jadi kalau kalian download artikel itu pasti ada volumenya. Volumenya berapa, nomornya berapa gitu ya. Oke. Ini ada 18 2, berarti volumenya adalah 18, isunya atau nomornya adalah 2. Oke. Berarti yang sini bisa kita hapus. Ini halaman boleh kita tulis, boleh enggak ya. Tapi kalau mau kita tulis ya boleh. 131 tadi 14 berapa ya? Oh, 132 141. 141 123 halaman dari artikelnya ya. Dan ini kita hapus ya karena sudah kita kopas.
di bawah. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah ada judul, ada autornya siapa, penulisnya, ada jurnalnya di mana, tahu dan sebagainya, maka kita add entry. Ya, maka akan muncul kayak gini. Ya, Raisa dan sebagainya tahunnya 2024. Ya, titelnya adalah Parkinson Disease Quality Life dan sebagainya. Oke, sekarang kita buka di Word-nya, Microsoft Word-nya tadi seperti ini. Ya, kan seperti ini. Kita mau memasukkan sumbernya dari sini. Nah, sekarang kalian buka Word-nya, kemudian klik referen. Ya, di referen ini nanti kalian tinggal klik di sini, bagian sini ada Mendeley-nya. Nah, Mendeley ini muncul ketika kalian sudah menginstal Mendeley di laptop kalian ya, dan kemudian sudah mensinkronkan ke Microsoft Word-nya. Tapi kalau kalian belum install Mendeley-nya ya nggak akan muncul di Word-nya kayak ini, nggak akan muncul logo Mendeley. Oke ya, contohnya seperti di atas ya. Nah, begitu sudah muncul seperti ini, nah ini sudah akan muncul otomatis. Ini tadi yang kita maksudkan, ada Raisa, Mazia, dan sebagainya. Judulnya Parkinson Disease Quality of Life, sesuai dengan yang kita ambil tadi. Nah, maka kita tinggal letakkan aja kursornya itu ke tempat yang mau kita taruh citasinya di mana. Ya, kita taruh di depan. Kenapa di depan? Karena menunjukkan hasil penelitian dari kan harusnya nama. Nah, namanya siapa? Kita taruh di belakangnya dari, kemudian kita klik di Parkinson Disease, kemudian di bagian bawah insert citasi. Maka akan muncul di situ. Nah, seperti itu. Ya, jadi akan kayak gini. Dan ini akan ketahuan ya mana yang menggunakan Mendeley atau mana yang manual. Ya, kalau menggunakan Mendeley itu kalau di file kayak gini begitu kita dekatkan kursornya dia akan ngeblok. Ya, jadi nah akan ada langsung kotaknya kayak gini. Ini pakai Mendeley. Tapi kalau yang manual misalnya ya, kayak contoh Raisa gitu. Raisa et al gitu ya. 2024 gitu ya. Nah, ini yang manual. Maka begitu saya klik pun ya nggak akan ada kotaknya. Nah, ini salah satu cara bahwa kenapa dosen itu tahu mahasiswanya pakai Mendeley atau enggak ya dari sini ya akan kelihatan ketika disuruh kirim file ke WhatsApp gitu ya ketahuan ya karena ketika dicek nyata enggak ada Mendeley-nya. Nah, seperti itu ya. Begitu juga nanti untuk paragraf-paragraf berikutnya ya, paragraf berikutnya misalnya, oh ini saya ngambil dari artikelnya misalnya ini ya, pedoman teknik dasar laboratorium kesehatan ya, maka tinggal diletakkan kursornya di bagian citasinya, klik di artikelnya yang tadi sebagai rujukannya, kemudian insert citasi. Nah, maka akan muncul seperti itu. Tapi muncul lagi kalimat berikutnya, misalnya, oh ini saya ambil dari bukunya siapa, misalnya Noto Atmojo, maka kita cari di sini, Noto Atmojo, gitu ya. Oh, Noto Atmojo yang ini misalnya, kan ada dua bukunya Noto Atmojo, Ilmu Perilaku atau Metodologi Penelitian Kesehatan. Misalnya yang ini, kita tinggal insert, nah akan masuk kayak gini. Dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu solusi tadi ya, ketika kalian kopas ya, copy paste dari penelitian atau artikel orang lain, tapi kalian tidak memasukkan sumbernya. Nah, kenapa kok tidak memasukkan ya? Padahal kan menjadi salah satu cara tadi. Harusnya dimasukkan karena biar nggak disebut plagiat. Ya, jadi kalau kalian hilangkan sumbernya seperti ini, ya, kemudian kalian lanjut ke bab 2, bab 3 dan seterusnya, ini termasuk plagiat. Tapi kalau kalian sudah mencantumkan sumbernya bahwa, oh ini hasil penelitiannya Raisa dan kawan-kawan tadi, oh ini eh, kalimat dari Mahode dan sebagainya tadi, ini kalimatnya Noto Atmojo, ini baru diperbolehkan. Seperti itu. Oke, nah ini menjadi Lagi salah satu. Pak Yuda, mudah-mudahan bisa nanti kita berikan Ya, kesempatan waktu untuk diskusi. Mohon maaf Mas, sudah waktunya 5 menit lagi ya, Mas Yuda. Ya, oke, nanti kita berikan waktu untuk diskusi. Mungkin oke, ada sesi pertanyaan jawab dari Mas. oke, Oke, siap. Nah, sebagai penutup ya, tadi kan ini sudah melakukan citasi. Nah, sekarang stylenya tadi. Nah, untuk mengganti stylenya itu di sini, klik style citasi setting. Nah, ini ada pilihannya banyak ya tadi. Dilihat pedoman kampus ya. Di situ maunya apa, apakah pakai Harvard, apakah pakai apa,
apakah pakai Vancouver dan sebagainya nanti diikuti ya. Apa bedanya? Beda nanti ya. Ini kalau pakai apa seperti ini, tapi saya contohkan misalnya pakai Vancouver gitu ya. Ini kita klik Vancouver, kemudian kita update, ya, maka dia akan berubah jadi angka 1 kayak gini. Ya, jadi yang harusnya ada namanya nanti akan berubah seperti ini. Oke. Dan kalau mau buat daftar pustakanya gimana? Kalau pakai Mendeley akan mudah karena tinggal klik di segitiga atas ini, insert bibliografi, dilakukan continue maka sudah akan muncul ya otomatis daftar pustakanya. Jadi tinggal kita taruh aja daftar pustakanya di lembar yang berbeda kan seperti itu. Ya, sehingga sudah jadi penulisan misalnya bab 1 kan diminta kadang sama pembimbing. Kamu buat latar belakang silakan dicantumkan daftar pustaka yang menjadi rujukannya apa atau dari mana. Nah, ini bisa jadi ini daftar pustaka bab 1 gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kalian itu nggak asal copy paste tapi memang ada sumber seperti itu. Oke, nah contohnya seperti ini. Oke, jadi ini mengakhiri pertemuan sesi pertama ya, yaitu dalam solusi membuat sitasi ya, sitasi pada penulisan atau sumber-sumber referensi yang kalian gunakan seperti itu. Oke, saya akhiri. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Atau saya kembalikan ke Pak Aji dulu, Pak. Biar Baik, terima kasih Pak Yuda yang luar biasa materi dan ini saya yakin mahasiswa akan banyak memanfaatkan apa namanya bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Yuda untuk sesi ini yaitu bagaimana melakukan membuat kutipan-kutipan dari karya tulis kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yuda sudah memberikan materinya. Untuk selanjutnya mungkin masih ada waktu 10-15 menit Pak Yuda bisa ya? ya, bisa, Kita berikan silakan. waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan mahasiswa ini, terutama yang sedang bergulat ini dengan karya Penelitian. tulisnya, baik itu KTI maupun skripsi. Saya kira ini kesempatan yang luar biasa di sesi satu ini bagaimana kita nanti akan terus menggulirkan kelas konsultasi riset ini dengan narasumber-narasumber yang luar biasa Berbeda. seperti Pak Yuda saat ini. Baik, silakan dari mahasiswa atau mungkin ada dari rekan-rekan dari Bapak Ibu dosen yang bergabung di Zoom ini. Silakan. Atau dari mahasiswa, disilakan kalau memang ada, silakan raise hand. Ini ada yang raise hand dari Rahel Supianti. Ya, silakan Rahel Supianti, eh, tampakkan wajahnya, kira-kira seperti itu, biar kita tahu. Silakan Rahel Supianti, raise hand. Kita berikan kesempatan dulu yang raise hand. Baik Pak, terima kasih atas Oke. kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya meminta maaf karena saya tidak bisa menampilkan video karena terbatasnya device saya karena tidak Oke. kuat HP-nya begitu. Baik, baik. Gak apa-apa, luar biasa. Yang penting hadir. Luar biasa. Di sini yang ingin saya tanyakan kan untuk latar belakang nanti kita akan memasukkan data dari profil kesehatan yang nanti akan kita ambil juga baik dari internet, kemudian nanti ada data dari dinas kesehatan yang kita ambil sendiri seperti itu. Apakah nanti penulisannya kita perlu melakukan seperti yang ditulis menggunakan Mendeley itu atau bagaimana? Terus kan kalau misalnya kita mengambil dari lihat data-data yang pasti seperti sama punya kakak tingkat, kita cuma hanya mengubah angkanya saja, misalnya kalimatnya dari angka kematian ibu dan anak untuk bela-belanya seperti itu kan biasanya hampir sama, hanya kita ganti. Apa itu tetap aman, tidak menjadi plagiarisme atau bagaimana itu? Terima kasih. Oke. Bisa saya langsung jawab ya, Pak Haji Arif. Baik. Oke, saya jawab ya. Jadi pertanyaannya bagus bahwa tadi ketika mengambil mungkin dari profil kesehatan dan sebagainya, apakah langkahnya mungkin sama seperti ini ya? Sama ya, langkahnya sama. Jadi ketika kita, kalau profil kesehatan itu kan data-data misalnya. Kan kalau kita diminta data itu biasanya
kalau saya mengarahkan ke mahasiswa itu kan berjenjang. Jadi data penyakit atau kasus itu dari global dulu, dari dunia itu seperti apa, dari kasusnya WHO, mungkin negara mana yang paling tinggi, kemudian mengerucut ke Indonesia, dari Indonesia nanti mengerucut ke daerah atau provinsi, kemudian baru ke lokasi penelitian seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya kita ketemulah data dari profil kesehatan itu yang menyebutkan misalnya apalah, misalnya kasus diare dan sebagainya itu sebanyak berapa persen pada bulan berapa dan sebagainya. Nah, nanti sama langkah untuk memasukkan di Mendeley-nya sama. Ya, contoh karena saya udah punya ya kalau yang profil kesehatan itu misalnya kayak Riskesdas kayak gitu ya. Kita cari coba Riskesdas. Nah, ini contoh Riskesdas tahun 2018. Nah, judulnya Laporan Nasional Riskesdas 2018. Ya. Maka strateginya apa? Ya kita harus download dulu kan. Kita download dulu laporannya, kita baca-baca poinnya. Oh, ternyata ada yang saya cari yaitu tentang kasus diare misalnya. Ya, kemudian kalian kutip, kalian masukkan ke latar belakang tadi. Kemudian untuk penulisan sumbernya ya tadi, tinggal klik aja misalnya kayak gini manual, ya. Kalian baca kan di itu, oh itu titelnya adalah laporan tadi nasional kesehatan ya, kesehatan nasional. Misalnya kayak gitu. Kemudian autornya siapa sih? Riskesdas misalnya kayak gitu. Jurnalnya kan nggak ada. Oh maaf ini salah ya. Kalau untuk laporan maka klik di sini referen tipe ini, tulis yang report. Report itu laporannya. Klik di sini report. Ya seperti ini. Maka ini akan berubah. Tahun berapa? Oh, Riskesdas itu tahun 2018. Ya, city-nya apa? Jakarta. Karena apa? Eh, karena Riskesdas itu kan dari pusat ya. Oke, Jakarta kayak gitu. Oke. Kemudian untuk yang lainnya itu bisa kosong. Jadi yang penting itu ada judulnya, ada autornya, ada tahun. Itu yang paling inti ketika kita memasukkan secara manual. Ya, jadi begitu kita add ya, kemudian kita hilangkan ini ya. Nah, dia akan muncul paling atas tadi hasil inputan kita tadi. Nah, nanti sama. Kalau sudah ini, kita tinggal buka di Word-nya tadi. Oke. Jangan lupa, karena kalau pakai Mendeley yang sekarang, jadi sekarang itu Mendeley-nya harus online, beda sama yang zaman dulu. Ya, jadi harus online. Jadi kalau sudah kalian tambahkan di Mendeley, kalian jangan lupa klik yang ini. Ini ada gambar sinkronnya, gambar lingkaran kayak gini. Ini kita klik. Ya, jadi sinkron. Dia akan nunggu sinkron dulu antara aplikasi. Nah, akan muncul ini yang kita buat tadi, yang kita ketik. Laporan Kesehatan Nasional Riskesdas tahun 2018. Maka tinggal kita letakkan tempatnya di mana. Misalnya ini data, ya anggap aja data-data penelitian seperti itu. Kemudian kita klik. Kita klik. Nah, maka dia akan muncul Riskesdas. Ya, jadi berlaku untuk artikel, berlaku untuk buku, berlaku untuk laporan-laporan juga bisa. Caranya sama tadi, bisa pakai manual. Ya, saya menyarankan manual aja lebih enak karena ketika kita tadi download, kemudian kita import filenya, belum tentu tadi ada judulnya keluar. Ya, jadi kita harus ngedit lagi. Tapi kalau manual bisa lebih enak ya. Tinggal kita copy paste tadi judulnya kita taruh di judul dan sebagainya. Autornya atau penulisnya juga sama seperti itu ya. Nah, ini kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apakah boleh Pak kita mengambil data tadi hanya copy paste dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya penjelasan untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi ada yang namanya parafrase. Jadi ini nggak cukup kayak gini, tapi harus kita lakukan parafrase. Dan parafrase enaknya tahun ini adalah semua serba digital. Jadi banyak aplikasi-aplikasi online yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan parafrase secara gratis. Ya. Mahasiswa kan suka gratisan ya. Jadi dosen pun sebenarnya juga suka yang gratisan ya. Jadi selama ada yang gratis kita gunakan yang gratis. Itu ada alat-alat untuk aplikasi untuk parafrase. Jadi ini pun sebenarnya saya contohkan ini salah kalau cuma copy paste kayak gini karena dia termasuk yang poin yang kedua tadi ya. Ciri yang kedua yaitu dia hanya copy paste, dia mengambil sumbernya juga, tapi ya copy paste itu salah kalau cuma kayak gini. Yang benar apa? Harus di parafrase. Nah, nanti parafrasenya seperti apa? Ya nanti tonton aja untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya ajarin beberapa aplikasi ya. Jadi tidak hanya satu tapi ada dua, tiga dan seterusnya secara gratis
untuk melakukan parafrase seperti itu. Oke, mungkin itu jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa Ya, menjawab. baik. Terima kasih Pak Makasih, Pak. eh, Yuda. Demikian Mbak Rahel ya. Mbak Rahel dari jurusan mana? Ajeng Bidan, Pak. Oh, Ajang Kebidanan. Baik. Ini satu lagi Pak Yuda. Ini dari Boleh? chat ya. Dari raw chat ini. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana cara menyinkronkan Mendeley dengan Word? Dengan Word Pak. Oke, Ya itu Pak. oke, Tadi mungkin diperjelas lagi Pak. Ya, oke. lanjut Pertanyaan Pak yang Yuda. Ya. Oke, saya jawab ya pertanyaan yang bagus. Gimana Pak saya cara menyinkronkan? Satu tadi download dulu kan di mendeley.com, kemudian kalian begitu buka Mendeley-nya pasti akan diminta untuk register. Ya, kalau belum punya akunnya register dulu atau daftar lah seperti itu ya. Kalau sudah daftar nanti akan muncul kayak gini, ya, muncul tulisan kayak gini, modelnya Mendeley kayak gini. Kemudian di bagian atas itu ada tulisan tool-nya. Nah, silakan diklik tool-nya di bagian Mendeley. Kemudian di tool ini akan muncul install Mendeley Sheet for Microsoft Word. Nah, begitu diklik itu tinggal dia akan mengarahkan ke kayak gini. Dia akan mengarahkan ke lembar berikutnya seperti ini. Nah, dia akan muncul kayak gini, kemudian nanti akan ada tulisan get it now lah seperti ini. Get it now itu ya intinya kita mau menginstal mensinkronkan Mendeley dengan Microsoft Word kita seperti itu ya. Kemudian kita tinggal klik ini sign in to Microsoft ya Microsoft Office kita. Kan biasanya Office itu ada akunnya. Nah, kita bisa masukkan akunnya seperti itu. Oke, tinggal kita ikutin aja. Jadi kalau sudah diklik tadi, dia akan menelusuri kayak gini. Kita isi akunnya, kemudian kita masukkan passwordnya. Ini password eh, Microsoft ya. Jadi kalau yang belum punya, silahkan nanti buat Microsoft-nya, akun Microsoft Word-nya. Ya, jadi kayak gitu. Tapi kalau yang sudah punya, nanti tinggal dimasukkan aja akun ini. Ini saya lupa karena saya udah ini ya, udah otomatis kalau punya saya. Tapi saya coba aja. Wah, ini banyak salahnya. Ya, intinya nanti tinggal diikuti aja ya. Diikutin password ketika kalian membuat Microsoft Office-nya ya seperti apa. Tinggal. Nah, ini bagi yang belum punya akun silakan diklik one. Nah, nanti tinggal diisi aja isian dari ini. Jadi tinggal didaftarin pakai email kalian seperti itu. Nah, kalau karena saya sudah pakai ya sudah jadi, maka ya akan muncul kayak gini tadi. Nah, pokoknya untuk tahu apakah dia sinkron apa belum, tinggal klik referen ya di Microsoft Word-nya. Kalau sudah muncul logo Mendeley sebelah kanan atas itu menunjukkan bahwa antara Mendeley kalian dengan Microsoft Word-nya sudah sinkron. Oke, Baik. mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Yuda. Ya demikian Mbak siapa tadi? Mbak Dian Remami ya. Mbak Dian Remami itu pertanyaannya. Satu lagi Pak Yuda ini. Masih ada waktu Ya, Pak. boleh. Pak Haji, ini di ruang chat juga. Ini ada pertanyaan. Oke. Aduh, sebentar dulu. Di ruang chat itu ada pertanyaan. Apa, Pak? Ya dari ini saya langsung aja Pak. Ini dari nonim ini. Kalau dari artikel yang kita ambil ada citationnya di setiap paragraf akhir, apakah bisa kita pakai yang dari paragraf akhir Pak? Gitu. Itu pertanyaan Pak Yuda. Kalau dari artikel yang kita ambil ada citationnya di setiap paragraf akhir, apakah bisa kita pakai yang dari paragraf akhir Pak? Oke, Ini saya dari langsung jawab ya. Ini saya ya, contohkan aja. Misalnya ini pakai ini ya, kita contohkan yang berbahasa Indonesia aja ya, takutnya nanti ini ya, hipertensi gitu ya. Hiper contoh ya. Kita ambil aja salah satu hmm, pengaruh gaya hidup misalnya kayak gini. Nah, ini ada ya. artikel, kita download artikelnya kan, kita baca dulu kan. Jadi kan kita nggak bisa citasi tanpa membaca isi artikelnya. Oke, kita download dulu. Ini kita tunggu.
Oke, ini sudah muncul. Oke, contohnya kayak gini ya. Saya contohkan tadi, kalau ketika dalam satu paragraf mungkin ya, satu paragraf ada beberapa citasi, apakah bisa mengambil citasi yang paling akhir? Nah, ya, nggak boleh kayak gitu ya, karena setiap satu paragraf itu kan berisi 2, 3, 4 kalimat ya. Di mana setiap kalimat itu bisa jadi itu kalimat pertama dia mengambil dari penelitian A, kalimat kedua dari bukunya si B, kalimat ketiga ngambil dari bukunya si C. Ya, jadi bisa jadi sumbernya beda-beda, sehingga kita nggak boleh hanya mengambil yang terakhir misalnya, oh ini dari satu paragraf banyak ini hanya ini yang saya ambilkan, saya jadikan referensi nanti saya tuliskan, nggak boleh, tapi harus kita cantumkan juga yang punyanya Ratnawati ini juga harus ada, ya Ardiansah juga ada, Kemenkes RI-nya juga harus muncul. Ya, jadi nggak boleh kita buat dalam satu paragraf itu cuma satu. Ya, kalau memang itu sumbernya ada 2, ada 3, kita harus tuliskan secara lengkap. Ya, sekali lagi, ya, satu kalimat itu sangat penting ya. Kalau satu kalimat itu hasil penelitiannya si A, terus kalian nggak cantumkan, itu kan bisa bahaya. Itu termasuk yang plagiat tadi ya. Jadi harus lengkap semua sumber itu harus masuk juga ke latar belakang kalian misalnya ya, atau mungkin dalam menuliskan teori-teori. Seperti itu. Oke, jawabannya seperti itu. Baik, satu lagi yang terakhir Pak Yuda. Boleh. Satu lagi yang terakhir Pak Yuda. Ini walaupun sudah Oke, ada tadi, tapi demi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram Pak Yuda. oke, Jadi siap. satu lagi pertanyaan terakhir mungkin dari Rongcet. Ini izin bertanya Pak, jika kita mengambil referensi dari e-book dan membuat daftar pusaka secara manual, sedangkan dosen pembimbing meminta untuk menggunakan Mendeley. Ini apakah bisa e-book berhubungan dengan Mendeley atau terhubung dengan Mendeley atau membuat daftar pustaka secara manual? Mohon penjelasannya Pak Yuda. Ini dari Oke. Fitriani nih, dari Fitriani. Silakan. Oke, pertanyaannya bagus ya. E-book Ya. misalnya ya. Nah, e-book itu kan sebenarnya buku yang awalnya bentuknya hard copy yang ada wujudnya itu kan diubah menjadi file. Ya, seperti itu e-book itu. Jadi bukan berarti e-book itu kayak nggak ada hardnya. Jadi sebelumnya itu ada, tapi dialihkan ke digital karena sekarang kan versinya digital semua. Seperti itu. Nah, kalau diminta tadi, apakah bisa e-book itu connect ke Mendeley? Bisa, karena bisa kita lakukan tadi secara manual. Ya, e-booknya apa? Ya, contohnya misalnya e-booknya tentang ya apa ya kaitan gitu ya. Kaitan itu kan ada bukunya. Oke, kita Ya. cari. Nah, misalnya ini ya. Guyton and Hall, buku ajar fisiologi kedokteran. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau memang Guyton ini dia mengeluarkan e-book, ya tinggal kita tuliskan aja sesuai dengan yang ada di e-booknya itu. Ya, judulnya apa? Ya, misalnya tadi buku ajar tentang fisiologi kedokteran, seperti itu ya. Kemudian autornya siapa? Oh, Guyton and Hall ya. And Hall itu sebenarnya Guyton dan Hall itu kan beda, beda orang, maka kita harus pisah hal kayak gini. Jangan lupa di reference tip ya, ini pilihannya banyak ya. Tinggal kita sesuaikan. Kalau kalian ngambil dari skripsi, skripsi itu termasuk tesis ya. Ini kalian klik seperti ini. Tapi kalau kalian yang sumber referensi yang kalian jadikan tadi atau kalian mau masukkan adalah buku, ini ada buku. Buku ada dua, ada buku secara lengkap atau section atau buku yang cuma spesifik kayak gitu ya. Ini kita pilih yang book yang paling atas. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih dulu referennya, kita isi titelnya, kita isi penulisnya, Guyton and Hall. Tahunnya berapa? Oh, ternyata Guyton yang saya eh, download tadi e-booknya itu tahun 2015 misalnya. Nah, yang lain, page dan sebagainya ini bisa kita kosongi. Tapi kalau kalian punya data lengkapnya, ya e-booknya itu memang mencantumkan misalnya ini adalah di Inggris misalnya dan sebagainya, ya. Misalnya ya, ini kan contoh gitu ya. Inggris, kemudian edisinya berapa? Oh, 6, edisi 6. Volumenya kedua atau 4 dan sebagainya. Boleh. Ya, tapi yang paling penting ada yang harus ada adalah titel atau judul, kemudian autornya atau penulis sama tahun. Itu yang inti harus ada. Oke. Kalau udah seperti itu tinggal kita klik add entry. Nah, tadi ini kita hilangkan dulu ya biar muncul. Nah, dia akan muncul paling atas.
Ya, jadi data yang baru kita input itu pasti akan munculnya paling atas sehingga mempermudah. Oh, saya masukkan tadi yang ini, berarti yang paling atas ini. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa, nggak ada masalah. Dan ini kalau kita aplikasikan ke Word tadi misalnya, oh ini contoh, ini ambilnya dari Gaiten tadi ya. Maka tinggal kita refresh Mendeley yang ada di Word. Jadi setiap kali kita menambahkan artikel di aplikasi Mendeley, jangan lupa di refresh di Word-nya. Ya, Mendeley di Word-nya di refresh. Maka dia akan muncul paling atas juga. Nah, tinggal kita klik kursornya di tempat yang kita inginkan, klik e-book-nya, insert citasi. Nah, maka dia akan muncul kayak gini. Nah, jangan lupa kalau ini kan fontnya loh, ini kok fontnya beda, tinggal di blok aja, tinggal diganti fontnya sesuai ketentuannya apa, misalnya pakai Times Roman, ukurannya 12. Nah, contoh. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, jadi mau e-book, mau apapun bentuknya, ya itu tadi pilihannya soalnya banyak banget. Ada laporan, ya kalau WHO itu kan bukan berupa e-book, bukan berupa penelitian, tapi dia laporan. Jadi kalau kalian buka websitenya WHO, itu kan melalui website ya seperti itu. Sehingga itu juga ada pilihannya tadi, report tadi. Ya, pilih report, kemudian WHO tentang apa, misalnya kemudian tahunnya berapa, nanti akan bisa kita munculkan juga di sini. Jadi Mendeley itu bisa untuk berbagai jenis referensi. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, demikian. Saya kira karena keterbatasan waktu, bukan keterbatasan waktu, ada kegiatan-kegiatan lain dari Ya, narasumber kita, Pak Yuda. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Yuda bisa membersamai kami semua ini dengan ya, terutama dengan seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa yang hadir, bahkan mungkin juga ada dosen ini adalah mahasiswa yang sedang haus dengan ilmu-ilmu terutama yang berkaitan dengan bagaimana menyusun karya tulis ilmiah Pak Yuda. Sekali lagi terima kasih kita semua yang hadir di ruang Zoom ini adalah mahasiswa yang hebat-hebat dan luar biasa. Kita harapkan nanti untuk sesi kedua, sesi ketiga ini tampaknya masih narasumber kita, Pak Yuda nanti akan memberikan. Masih ada PR ini Pak Yuda, ada ya, tadi parafrase dan parafrase. bagaimana menggunakan pendeteksian plagiarisme atau plagiarisme checker tadi itu supaya ini juga bisa dimiliki juga bisa dipahami juga oleh seluruh mahasiswa kita. Dan tadi sudah benar di apa yang disampaikan oleh Pak Yuda, sebenarnya juga dosen-dosen ini juga mungkin perlu harus refreshing juga terkait dengan bagaimana melakukan itu. Baik Pak Yuda, mohon sekali lagi untuk sekali lagi Pak Yuda foto bersamanya Pak Yuda. Mohon Oh dibantu ya, Pak Yuda. siap-siap saya Dibantu Pak Yuda. screenshot ya dari sini. Silakan dibuka dulu Ya, kan dulu videonya. semuanya. Ya, Ya, saya dokumentasikan. ya, silakan semua membuka videonya. Oke, Ya oke. boleh, salam salam literasi sekali lagi Pak Yuda. Salam Gimana literasi Pak? semuanya. Salam Terima literasi. kasih, Salam literasinya Pak. ya, tangannya ya. Ya, salam Tangannya gini literasi ya, yuk. semuanya. Baik. Ya, Gitu. Oke. Oke, terima baik. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Jadi sekali lagi Pak Yuda, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pak. juga rekan-rekan Terima mahasiswa kasih semuanya banyak, yang Pak, hadir. atas Sampai ilmunya bertemu hari ini. Terima pada kasih. ya untuk kelas konsultasi riset pada bulan berikutnya. Masih kita tetap bersama narasumber kita Pak Yuda. Ya, jadi kita semua ini menjadi orang hebat dan selalu diiringi dengan sukses. Terima kasih sekali lagi semuanya. Amin. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Oke, PPT saya kirim Waalaikumsalam di warahmatullahi chat ya. wabarakatuh. PPT-nya saya kirim di chat. Silakan nanti kalau mau Baik, terima di-download. kasih Pak Terima Yuda. kasih, Silakan, Oke, Pak. Pak. luar biasa. Ya silakan Terima mahasiswa. Boleh. Bang. kasih. Terima kasih. In. Para praise.
Nanti kalau yang mau cari di YouTube saya ada ya, tinggal ketik aja Yuda Anggi Jiwantoro di situ ada dua sih, tapi pakai yang atas ya, yang bawah ini kena hack ini 3.000 tapi kena hack. Nah, di Waduh. sini saya sudah buatin banyak lah tentang Mendeley dan sebagainya juga ada. Ya, silakan nanti untuk lebih jelasnya juga bisa ngikutin di situ. Oke, Pak. Terima Luar kasih, biasa. Pak. Terima kasih Pak Yuda. Oke, Terima kasih. Luar biasa. Oke. Silakan ya para mahasiswa ya bisa ini di sudah dikirim materinya untuk hari ini oleh Pak Yuda. Kung attorney, dia kasi apa pa lang sige lang ulit na tawag naman. Push. Apa bilang ka doon na? Tahu Baik, the Bapak Ibu seluruh mahasiswa, izin kita bisa dari Zoom ini bisa. Sige na ulo. So, Izin live, terima kasih Pak Jarib. Assalamualaikum. Sama semuanya sehat selalu, sukses selalu. sa tabaan. Obat sudah nggak bisa. Ini kamu bisa kan? Atau karena dia cobaan. Jadi para presiden tahu